bahwa pengorbanan Yesus adalah mati buat dosa-dosa kita untuk menebus kita dari maut. Lalu itu menjadi sia-sia ketika kita masih suka hidup dalam dosa, masih menikmati dosa. Suatu hari saya marah besar kepada seseorang yang saya bantu karena saya mengadopsi adiknya dan memberikan beasiswa untuk dia kuliah di salah satu kota. Tapi ternyata kami menemukan bahwa anak ini nakal, tidak kuliah baik-baik, tapi malah pacaran, malah sering bolos kuliah, bahkan pergi ke kos-kosan pacarnya. Dan saya memberikan peringatan beberapa kali, tapi anak ini tidak mau berubah. Kemudian saya putuskan, saya pulangkan dia kembali ke daerah asalnya. Di hari yang sama kami menerbangkan anak ini pulang ke kampungnya. Besokan harinya kakaknya yang bekerja kepada kami menerbangkan dia kembali pulang ke kota itu. Dan kita bisa tebak, hari ini anak ini sudah tidak kuliah, hidupnya berantakan. Saya memberikan pelajaran kepada anak ini karena kami memberikan beasiswa, harusnya dia sekolah baik-baik, tapi dia malah pacaran dan tidak kuliah. Akhirnya kami putuskan untuk pulangkan kembali dia ke orang tuanya. Tapi jengkelnya kakaknya malah mengembalikan dia kembali ke kota di mana dia rusak. Kejengkelan yang luar biasa karena apa yang saya sudah lakukan untuk membantu malah dirusak sama kakaknya sendiri. Sama halnya dengan Yesus. Yesus sudah mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib, menanggung segala penderitaan yang begitu hebat. Demi apa? Demi kasihnya kepada kita, demi mengampuni dosa-dosa kita supaya kita didamaikan dengan Allah. Dan apa yang kita lakukan hari ini? Kita kembali ke kubangan dosa. Roma 6 ayat yang pertama bilang gini, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Pertobatan berasal dari kata metanoia yang artinya berbalik 180 derajat dari jalan-jalan kita yang jahat. Kalau Yesus telah mati buat kita, seharusnya kita juga mati bagi dosa. Tapi pertanyaannya, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saya mau bilang kepada kita semua, kalau kita bolak-balik jatuh ke dalam dosa, apalagi dosa yang sama, berarti tidak ada pertobatan. Tidak ada pertobatan tuh begini, kita tidak punya tekad dan upaya untuk berhenti berbuat dosa. Tidak ada pertobatan itu menunjukkan kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak ada pertobatan itu menunjukkan bahwa kita tidak punya takut akan Allah. Tahukah Anda di dalam Roma 6 ayat yang 11 dan 12 berkata begini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Mari bersama-sama saya katakan, mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Dikatakan tadi dalam Roma 6 ayat 12 dikatakan gini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bagaimana supaya dosa gak berkuasa lagi dalam hidup kita? Kuncinya di sini, jangan turuti lagi keinginannya. Siapa yang berkuasa dalam hidup kita? Siapa yang jadi raja dalam hidup kita? Yang menguasai hidup kita adalah yang pegang kendali hidup kita. Sekarang siapa yang pegang kendali hidupmu? Dosa atau penebusmu? Saya mau kasih tahu bahwa pengenalan kita akan Yesus tidak membuat kita kebal akan dosa. Keputusan untuk tidak mau berbuat dosa bukan berarti kita nggak bisa berbuat dosa. Tidak mau bukan berarti tidak bisa. Tapi kita harus punya tekad yang kuat bahwa saya tidak mau berbuat dosa lagi. Saya mau hidup bagi Allah. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.